Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qahharul wahhabur razaqul fatahul alim al-qabidul basitul khafid ar-rafi'ul mu'izzul mudhillu sami'ul basirul hakamul ad al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqit al-hasibul jalil al-karimur raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithus syahid al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muwassil mubdi'ul mu'iz al-muhyil mumit al-hayyul qayyum al-wajid al-majidul wahidu ahadus samadul qadir muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir az-zahirul batinul walil muta'alil barut tawwab muntakimul afur rauful malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsit al-jami'ul ghaniyul mughniyul mani'ud dharrun nafi'un nurul hadi badi'ul baqi al-warisur rasyidus saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allahumma afdal salati ala as'alil ma'luqati ka sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullaha dzakaraka dzakiruna wa rafa'na an dzikril ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim, nasrum minallahi wa fathu qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atlik bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ الصدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا فكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mubdi'un nizamil alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Janabal mukarramin wal mukarramat, wabil khusus akhinal karim Kiai Haji Muhammad Suhud beserta ibu nyai dan keluarga yang kami muliakan, adik-adik santri pesantren putri Syakil Quran, dan juga para pemirsa dimanapun berada yang kami muliakan, yang saya banggakan dan yang saya cintai. Marilah kita bersama-sama hadiah Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, para ulama, para guru-guru kita,
juga kepada pengarang kitab Fathul Qorib Asy-Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, dan juga kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan yang masih ada senantiasa dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sudah meninggalkan kita mudah-mudahan ditempatkan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'il arifin wal ulama'il amilin wasyiddiqina wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wa jami'il malaikatil mukarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa ila hadrati kulli waliyi wa waliyati lillahi ta'ala fi masyariqil ardi wa magharibiha, barriha wa bahriha, aynama kanu wa kanal kainu fi ilmihi ta'ala wa halas arwahuhum, khususanil awliya atis'ah alladzina balahuddin bi biladin al-Indonesia, wa ila hadarati a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal fuqaha'i wal muhaddithin wal qura'i wal mufassirin wal musannifin wal muallifin wa masyayikhina wa masyayikhina wa satidina wa satidi asatidina, khususan Syekh Al-Imam An-Nawawi muassis Ma'hadiriyah wa zawjatahu wa usulahuma wa furu'ahuma wa talamidahuma, wa ila wa khususan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, wa khususan Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, wa khususan Syekh Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani, wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khawlatina wa ahli budina wa budi abaina wa dhabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan mari kita sebutkan kedua orang tua kita masing-masing. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Wa sunanuhu ayil khusli, wa sunanuhu lanutawi piro-piro sunai khusli, dan beberapa sunnahnya mandi. Ayil khusli tegese mandi. Iku khamsatu asya'a, limo piro-piro swiji-wiji. Ada 5 perkara.
Sunnahnya mandi ada 5 perkara. Rubani atas miyatu moco basmalah. Pertama adalah membaca basmalah. Caranya bagaimana? Makrunatan bin niyatil qalbiyah. Yaitu bersamaan dengan niat di dalam hati. Ketika niat mandi di dalam hati sembari mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, di hati sembari niat saya niat mandi wajib, mandi haid misalnya, mandi menghilangkan hadasnya haid, mandi menghilangkan hadasnya janabah dan lain sebagainya, seperti yang kemarin sudah dijelaskan. Wayaksidu biha dzikra, dan ketika membaca basmalah diniatkan berzikir. Jadi di dalam hati niat berzikir, tidak niat membaca Al-Quran. Kenapa? Karena masih dalam keadaan hadas besar. Karena masih dalam keadaan hadas besar. Ini bagi orang yang sedang hadas besar, ataupun karena tempatnya memang tempat yang kotor, makanya diniatkan berzikir, tidak niat membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah wal wudu ulan wudu kamilan hale kang sampurna. Yang kedua adalah wudu dengan sempurna. Qablahu ing dalam sadurunge khusli, sebelum mandi. Yang kedua adalah berwudu secara sempurna sebelum mandi. Sebelum mandi. Jadi berwudu. Nah, kesunatan-kesunatan di sini baik mandi wajib ataupun mandi sunnah. Sama ada kesunatan membaca basmalah, kesunatan berwudu sebelum mandi. Wayanwi lan niyat sobihi kelawan wudu sopo al-mukhtasilu wong kang adus sunnatal khusli ing sunnate adus. Dan orang yang mandi berniat kesunatannya mandi. Jadi nawaitul wudu'a li sunnatil khusli. Bagaimana? Nawaitul wudu'a li sunnatil khusli. Jadi saya niat wudu karena kesunatan mandi. Ya, jadi ketika wudu niatnya nawaitul wudu'a li sunnatil khusli. Jadi saya niat mandi karena kesunatannya mandi. Intajarodat lamun sepi opo janabatuhu jinabai mukhtasil anil hadasi saking hadas al asghari kang cilik. Apabila jinabahnya orang yang mandi
sunyi dari hadas kecil. Jadi orang yang mandi niatnya nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli, apabila orang yang mandi tidak punya hadas kecil, jadi masih punya apa? Wudu, belum batal. Nih. Niatnya nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli, li sunnatil ghusli. Wa illa lamun ora tajarodat nawa mongko niat sapa mukhtasil bihi kelawan wudu al asghara ingilangi hadas kang cilik. Apabila orang yang mandi itu memiliki hadas kecil, contoh misalnya sudah kentut, maka ketika mandi wudunya niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar, saya niat wudu karena menghilangkan hadas kecil. Nah, ini karena dia memiliki hadas kecil. Ini yang ketiga, wa imrarul yadi lan nglakokake tangan. Yang ketiga adalah menggosok badan dengan tangan. Ini sunnah dengan tangan ataupun dengan memakai alat-alat yang lain. Misalnya memakai apa? Spon apa? Punya alat yang buat ngosok-ngosok itu, yang sabun cair misalnya itu. Atau zaman dulu pakai batu. Nah, orang kampung seperti saya itu pakai batu zaman dulu. Ataupun pakai genteng misalnya. Di zaman dulu ke sekarang kan sudah zaman modern. Itu sunnah. Alama ing atase panggonan wassalat kang tumeka boyat ilaihi maring maminal jasadi saking jasad. Jadi menggosok badan dengan tangan di atas permukaan yang bisa dijangkau, yang bisa dijangkau oleh tangan. Kalau nggak bisa dijangkau gimana lagi? Apakah harus pakai kayu begini? Ya enggak. Pokoknya yang bisa dijangkau oleh tangan ini supaya digosok-gosok ketika mandi, baik mandi sunnah ataupun mandi wajib. Jadi ketika mandi pun ya digosok-gosok, dibersihkan badannya. Ini. Wa yu'abaru lan den tembungaken an hadzal imrori saking lakuake tangan apa adalku ngosoki. Hal ini dikatakan juga dengan dalku. Dalku itu menggosok-gosok badan. Ini. Jadi menggosok-gosok badan. Ini. Yang keempat, wal muwalatu lan nuli-nuli. Jadi muwalah itu jadi menyegerakan basuhan. Jadi menyegerakan basuhan. Artinya segera membasuh anggota tubuh berikutnya sebelum anggota yang baru dibasuh kering.
itu namanya muwalah. Itu segera membasuh anggota tubuh berikutnya sebelum anggota yang baru dibasuh kering. Nah, itu ghuslul udwi qabla jafafi ma qablahu. Segera membasuh anggota tubuh berikutnya sebelum anggota yang baru dibasuh kering. Contoh misalnya kesunatan wudhu kan dari kepala. Sebelum kepala ini kering langsung membasuh anggota berikutnya, itu namanya muwalah. Ini sunnah. Seandainya kepala sudah kering malam hari misalnya, malam hari, pagi-pagi meneruskan tinggal ke bawah. Ini juga sah. Yang penting sudah niat, saya mandi wajib kepalanya dulu, terus tidur lagi, mau subuh baru mandi yang ini bawah ini. Misalnya ini sah tapi tidak mendapatkan nilai kesunatan mandi. Yang kelima, taqdimul yumna, dinginaken anggota kang tengen, ming syakoihi, saking sisih lorone, mukhtasil alal yusra, ingatase anggota kang kiwa. Mendahulukan bagian yang kanan. Jadi mendahulukan bagian yang kanan. Jadi depan yang kanan, kemudian kanan yang belakang. Itu caranya mandi. Jadi gak asal mandi ini. Jadi depan yang kanan tiga kali, belakang tiga kali, baru depan yang kiri berapa kali? 3 kali. Baru belakang 3 kali. Ini enggak menghabiskan air. Ini ya, sempurna ini. Wa baqiya lanasih keri minang ming sunanil ghusli, saking piro-piro sunnate adus apa umurun, piro-piro perkara mazkuratun kang den tuturaken fil mabsutati dalem piro-piro kitab kang den jembaraken angkitane. Masih tersisa beberapa kesunatan mandi yang disebutkan di dalam kitab yang diperlebar keterangannya. Jadi masih ada beberapa kesunatan yang belum diungkapkan oleh pengarang kitab Fathul Qorib, oleh kitab Takrib. Di antaranya adalah minha ataslis, diantaranya membasuh 3 kali. Jadi kepala 3 kali, yang depan kanan 3 kali, belakang 3 kali. Baru yang kiri, ini kiri depan 3 kali, belakang 3 kali. Jadi tidak asal mandi gini. Ternyata belum semuanya terkena air. Itu. Ini. Jadi fayaghsilu ra'sahu salasan. Jadi membasuh kepala 3 kali. Jadi
Sunnahnya mandi pertama dilakukan membasuh kepala, tidak kakinya, tidak badannya, tapi kepala dahulu tiga kali, kepala 3 kali. Setelah kepala summa saqahu al-aiman salasan, kemudian arah kanan 3 kali, min kudamin dari belakang, summa min khalfin kemudian dari belakang, jadi depan 3 kali, belakang 3 kali. Summa siqahu al-aisar kadzalik, baru sisi yang kiri, depan 3 kali, belakang 3 kali, selesai. Nah, itu. Ini harus tahu, dan kalau ditanya pun harus bisa menjawab bagaimana cara kesunatan di dalam mandi. Apa kakinya dahulu atau perutnya dahulu atau kepalanya dahulu? Kepalanya, ini kepala 3 kali, kanan depan 3 kali, belakang 3 kali, yang kiri depan 3 kali, belakang 3 kali. Itu sunahnya lagi, wa takhlilu sya'ari, menyela-nyelai rambut. Di sebelum mandi tangannya dibasah-basahin, kemudian ini bi ayyudkhila asabi'ahu al-ashrah mablulatan fihi. Nah, begini. Di rambutnya ini 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 sebelum mandi ini. Sunahnya lagi izalatul qadari, menghilangkan kotoran. Menghilangkan kotoran seperti mukhatin, seperti halnya ingus. Jadi ingus-ingusnya ini dibersihkan, ingusnya. Pamaniyin, spermanya misalnya. Sunahnya lagi wa minha al-madmadah, berkumur. 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 Wal istingsyak, dan menghisap air ke dalam hidung, masukkan air ke dalam hidung selain di dalam wudhu, selain wudhu yang tadi. Sebelum mandi juga ada kesunatan untuk berkumur, menghisap air ke dalam hidung. Nah, ini bukan yang dalam wudhu tadi, beda lagi. Seandainya orang itu lupa, maka supaya dilakukan setelah mandi dengan cepat. Jadi misalnya selesai, saya belum berkumur, saya belum menghisap air ke dalam hidung, langsung dilakukan. Faslun ay hadza faslun utawi kikuno fasal swiji. Fasal ini wal ikhtisalatu al masnunatu, wal ikhtisalatu lan utahe pira-pira mandi al masnunatu kang den sunahaken. Fasal menjelaskan tentang mandi yang disunnahkan. Kalau tadi kesunatan di dalam mandi, kalau ini mandi sunnah. Ada berapa? Iku sab'ata asyara ono pitulas, ada 17. Ada berapa? 17. Apa nih khuslan adusi? Ada 17 mandi. Pertama, ghuslul jum'ati,
Mandi Jum'ah. Pertama mandi Jum'ah lihal diriha kedue wong kang nekani Jum'ah. Jadi bagi orang yang hendak berangkat Jum'atan, jadi bagi orang yang hendak berangkat Jum'atan ini sunnah mandi. Kalau tidak berangkat ya tidak sunnah. Ini. Karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ightasala yaumal jum'ah ghufira lahu minal jum'ah ilal jum'ah." Barang siapa yang mandi di hari Jum'ah, maka dosanya diampuni dari Jum'ah yang satu sampai Jum'ah yang akan datang. Ini kan berarti kalau sudah mandi mah bebas berbuat dosa. Bukan seperti itu. Ini dosa-dosa dosa kecil. Dan tiap orang pasti memiliki dosa. Jangan meremehkan. Saya kan nggak dosa. Saya kan sudah mandi misalnya. Bebas. Nggak seperti itu. Jangan salah paham. Waziyadati salasati ayam, dan bertambah 3 hari. Berarti jadi berapa? 7 tambah 3 berapa? 10. Jadi orang yang mandi di hari Jum'ah bagi orang yang sedang Jum'atan diampuni dosanya 10 hari. Jadi dari Jum'ah sekarang sampai Jum'ah yang akan datang ditambah 3 hari. Juga tujuannya walidaf ngirih al-karih anil hadirin. Juga karena untuk menghilangkan bau tidak sedap yang bisa membuat tidak nyamannya orang-orang yang menghadiri Jum'at, supaya temannya tidak bau mandi, biar sehat semangat. Kalau kurang mandi biasanya nggak semangat. Makanya mandi, sering mandi. Waktuhu minal fajri shodiq, waktunya mandi Jum'ah mulai dari fajar shodiq. Mulai dari fajar shodiq, mulai dari waktu subuh, ini sudah masuk waktunya mandi Jum'ah. Yang kedua dan ketiga adalah wa ghuslul yadaidaini, adus rioyo loro, mandi 2 hari raya, al fitri wal adha, yakni idul fitri dan idul adha. Ini sunnah. Baik orang yang mau melaksanakan sholat id ataupun tidak. Bahkan walau li haidin wa nufasa, bahkan walaupun perempuan yang sedang nifas, sedang haid. Misalnya teman-teman santri putri misalnya pas hari raya sedang haid, ini gimana? Tetap disunnahkan untuk mandi. Mandi apa? Mandi sunnah, bukan mandi wajib, karena dia masih dalam keadaan haid. Niat, jadi niat mandi sunnah.
Kenapa tetap mandi? Karena li'anna zinahunna matlubatun likulli ahadin. Karena di hari tersebut ada kesunatan berhias. Di antaranya yaitu mandi, termasuk berhias. Wa yadkhulu waktu hadhil khusli binisfil lail. Waktunya dimulai dari separuh malam. Ketika sudah jam 12 sudah disunnahkan mandi apa? Sunnah apa? Apa? Idul Adha dan Idul Fitri. Dimulai dari jam berapa? 12 malam. Tapi yang lebih baik ketika sudah mau berangkat. Jadi wal afdalu fi'luhu ba'dal fajri. Jadi yang lebih utama dilakukan setelah fajar. Setelah fajar shodiq. Setelah waktu subuh mandi. Ini biasanya antri karena banyak temennya. Ini. Ya. Jadi setelah fajar itu lebih baik. Sampai kapan? Wa yakhruju waqtuhu bi ghurubi syamsi yaumal aid. Sampai tenggelamnya hari raya. Jadi sampai maghrib, tadi belum mandi misalnya. Oh ya nanti, yang penting belum maghrib, masih disunahkan untuk mandi. Yang keempat, wal istisqa. Wal istisqa. Wal istisqa ilan mandi istisqa. Jadi mandi karena sholat istisqa. Itulah busukya minallahi ta'ala, yakni sholat memohon hujan dari Allah. Jadi ketika nggak ada hujan, maka kita dianjurkan untuk istisqa, untuk mohon hujan. Bisa dengan doa, bisa dengan memperbanyak istighfar. Seperti sekarang ini sedang banyak penyakit, maka jangan lupa perbanyak istighfar. Karena tidak ada hal yang lebih cepat bisa menghilangkan bala, musibah, pandemi kecuali memperbanyak istighfar. Ini perbanyak istighfar. Selain membaca sholawat, membaca Al-Quran, tentunya semuanya biiznillah, dengan izin Allah. Itu yang biasa baca Quran juga kena COVID misalnya, ya memang sudah izinnya Allah. Manusia hanya ikhtiar dan berdoa, semuanya dengan izin Allah. Ini kembali kepada sholat istisqa. Di selain berdoa, istighfar, juga sholat istisqa. Waktunya kapan? Waktunya ketika hendak sholat.
bagi orang yang sholat sendirian. Jadi sholat istisqa itu tidak harus di lapangan berjamaah misalnya. Sendirian pun boleh. Lah mandinya kapan? Waktunya ketika hendak melakukan sholat. Sholat apa? Istisqa. Ini. Bagi orang yang hendak berjamaah, waktunya ketika iradatil istima ma'annas, ketika hendak berangkat berkumpul dengan para jamaah, ketika mau berangkat ke lapangan misalnya, berangkat ke masjid, nah itu mandi. Yang keempat adalah wal khusufi lil qamar wal kusufi lisyams. Yang kelima adalah mandi gerhana bulan. Yang keenam mandi gerhana matahari. Waktunya kapan? Waktunya ketika sudah mulai gerhana, maka kita mandi. Sumakali wal khuslu min azli khuslil mayit. Marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji menambah keilmuan kita sehingga kita menjadi hamba-hambanya Allah yang beramal juga berilmu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salimna wal muslimin min afati dunya wa azabil akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadzal makan al ma'had usyakil Qur'an wa ma haulahu makanan mubarakah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma alimna ma lam na'lam. Allahumma hasil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal judami wal barasi wal junun wa min sayyi'il asqam Allahumma adfa'anna al bala wal khala wal waba wal fakhsya wal munkar was-suyuf al-mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.